Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai pelanggan. Ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pemasaran gerilya yang kita sudah bahas di part pertama kemarin, gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah pelayanan terhadap pelanggan. Apa sih pelayanan terhadap pelanggan itu, teman-teman? Jadi gini, perusahaan kecil atau besar itu selalu mempunyai muka, ya. Ibaratnya begini teman-teman, ibaratnya kalau muka wajah kita mempunyai wajah yang tampan, yang cantik, yang humoris, itu akan banyak sekali orang-orang yang suka terhadap kita, ya. Kita lihat aja artis-artis, banyak sekali wajahnya dikenal karena keramahannya, humoris tentunya, tampan, cantik gitu ya. Hampir sama dengan itu. Perusahaan harusnya mempunyai seorang customer service yang bagaimana tugasnya dia adalah untuk melayani pelanggan, menerima saran, menerima kritikan, menerima masukan, atau menerima keluhan, dan memberikan solusi kepada pelanggan mereka mengenai produk atau jasa yang mereka perjualbelikan kepada pelanggan. Kalau perusahaan tidak mempunyai customer service, itu sama dengan perusahaan tidak mempunyai wajah, tidak mempunyai wajah untuk dilihat pelanggan. Karena yang dinilai terlebih dahulu oleh pelanggan adalah wajahnya. Kalau wajahnya jelek, otomatis orang juga akan menilai bahwa perusahaan jelek. Ibaratnya kalau kita mempunyai wajah yang, mohon maaf, tidak terlalu tampan, tetapi orang akan menilai kita, oh, orang itu, mohon maaf, tidak terlalu tampan, sehingga tidak akan orang banyak sukai. Mungkin hanya segelintir orang. Ibaratnya hampir sama dengan itu. Kalau perusahaan mempunyai wajah yang ganteng, yang tampan, customer service-nya baik, pelanggannya dilayani dengan baik, ya, menerima keluhan, menerima kritikan, saran, memberikan solusi kepada pelanggan, itu sama saja dengan kita pergi ke salon, ya, untuk memperbaiki wajah kita. Kalau kita berhasil melayani pelanggan dengan baik, pelanggan puas dengan pelayanan kita, ibaratnya berarti hasil ketika kita keluar dari salon kecantikan itu akan membawa dampak positif untuk wajah kita, gitu. Intinya begini, intinya bahwa teman-teman harus mempunyai sikap pelayanan yang baik kepada pelanggan. Jangan sampai kita jawab dengan ketika pelanggan ada keluhan, ada masukan, ada pertanyaan, ada saran, kritikan, dan sebagainya, jangan sampai teman-teman menjawabnya dengan biasa-biasa saja. Itu akan membuat rugi, ya, akan membuat teman-teman merasa rugi. Ini teman-teman selama ini merasakan ya biasa-biasa aja sih, tidak ada kendala, tidak ada permasalahan. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, pelanggan teman-teman akan bisa hilang secara otomatis, secara alamiah, tanpa teman-teman sadari, ya. Jadi ingat, pelayanan terhadap konsumen kepada pelanggan itu prioritas dalam berbisnis, gitu. Nah, lalu apa sih maksud dan tujuan dari pelayanan pelanggan itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pengertian pelayanan pelanggan itu dapat mencakup tentang segala sesuatu yang sudah kita kerjakan sebelumnya terhadap pelanggan, untuk pelanggan, dan bertujuan kepada kepuasan pelanggan. Jadi sudah jelas bahwa maksud dan tujuan layanan pelanggan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Nah, hal ini meliputi beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada pelanggan yang masuk kepada toko kita atau perusahaan kita atau
produk kita. Teman-teman harus menyambutnya dengan pelanggan yang dengan suasana yang bersahabat tentunya, dengan suasana yang sejuk, yang nyaman. Jangan asal ketika pelanggan masuk, ya udah masuk gitulah, tanpa kita layani dengan baik gitu. Jadi kita harus melayaninya dengan baik ya. Yang kedua, memperlakukan pelanggan dengan santun, dengan ramah, dengan sopan, menghargai. Jangan pedulikan sikap pelanggan. Memang sikap mereka seperti itu, tetapi walaupun mereka cuek, walaupun mereka tidak peduli, tetapi kita tetap harus menghargai mereka bahwa mereka adalah pelanggan kita, gitu ya. Bahwa mereka harus kita layani dengan sopan, dengan santun. Tetap jangan negatif dibalas dengan negatif, harusnya negatif dibalas dengan positif gitu. Yang ketiga, menyambut nama pelanggan dalam pembicaraan. Jadi kalau perusahaan mempunyai customer service, biasanya beliau akan bertanya seperti ini, mohon maaf, dengan bapak siapa kalau saya boleh tahu? Misalkan bapak Manda gitu ya. Kalau di bank-bank itu kan ditanya terlebih dahulu ya, dengan bapak siapa, mohon maaf, bapak Manda. Sehingga ketika nanti dia melayani, dia bisa menyebut bapak, ketika bapak Manda seperti ini saran saya kepada bapak Manda seperti ini gitu. Itu contohnya. Nah, yang keempat, memberikan informasi tentang produk dan perusahaan dengan jelas, sesuai, akurat, lugas, tegas ya. Sampaikan semua informasi tentang produk-produk Anda. Jangan ada yang sembunyikan, terutama harga, karena itu hal yang paling sensitif. Jika mereka tanya harga, ya udah kita jelaskan saja gitu. Sekali lagi, informasi produk mengenai bagaimana caranya dia membuat produk, bahan dan makanannya seperti apa dan sebagainya, itu informasikan dengan jelas kepada pelanggan. Ya, informasikan dengan jelas. Perusahaan juga sama, informasikan dengan jelas mengenai perusahaan teman-teman kepada pelanggan teman-teman. Nah, selanjutnya ya, ini mengkomunikasikan mengenai produk perusahaan dan pelayanan yang tepat dengan bahasa yang tanpa memaksakan. Jadi ketika kita menjelaskan, jangan ada bahasa-bahasa yang memaksakan ya. Ini teman-teman sudah paham sih kalau ini. Yang keenam, menawarkan pada kemungkinan amal atas produk yang cocok dengan keuntungan pelanggan ya, keuntungan keuangan pelanggan tanpa memaksakan. Jadi kalau teman-teman ingin sukses gitu ya, jadi teman-teman harus mengetahui keinginan pelanggan itu produk yang seperti apa gitu ya. Ibaratnya kalau kita masuk Alfamart, kita kan mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sama dengan halnya gitu. Jadi ketahui produknya yang diinginkan, lalu rekomendasikan, lalu kasih tahu informasi produknya seperti itu. Yang delapan, memberikan saran atas usulan penggunaan produk yang sesuai dengan kemampuan pelanggan ya gitu. Yang sembilan, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk bertanya pada hal-hal yang kurang jelas. Jadi ketika kita sudah memberikan penjelasan yang lebih baik, yang cukup jelas, yang lugas, yang tegas ya. Tetapi kalau memang pelanggan mempunyai pertanyaan tentang produk kita persilakan saja. Kita dengarkan dengan baik, jangan ada satupun yang mencela, karena itu akan dinilai jelek gitu. Nah, yang ke-10, mengirimkan produk yang sesuai dengan kualitas dan tentunya ketepatan waktu. Dan itu sudah keinginan pelanggan dari dulu ya. Bagaimana pelanggan menginginkan pengiriman produk yang cepat, yang tidak memakan waktu banyak kalau pakai ekspedisi gitu ya. Yang 11, menindaklanjuti yang sudah pernah dijanjikan. Jadi kalau kita ke minimarket, kadang-kadang saya itu pernah ke minimarket bahwa ibu, saya boleh minta nomornya, nanti saya janjikan saya akan memberikan diskon promo misalkan. Nah, itu benar-benar harus direalisasikan
apapun kendalanya perusahaan, pelanggan tidak akan mau tahu bahwa mereka harus merealisasikan hal itu gitu loh. Makanya kalau membicara dengan pelanggan cukup hati-hati ya, karena pelanggan akan menagih janji gitu. Nah, makanya kalau sudah seperti itu, mari kita realisasikan biar pelanggan itu senang, biar pelanggan itu tidak merasa tidak puas gitu lah. Yang kedua, berasnya yang selanjutnya yaitu mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Ketika semuanya sudah beres, sudah ready, ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menghubungi kami, terima kasih telah mengunjungi toko kami, dan bla 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 bla. Itu satu hal, satu kalimat yang bisa membuat pelanggan, oh saya dilayani dengan puas gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, bahwa ada tipe-tipe pelanggan. Ada tipe-tipe pelanggan yang harus teman-teman ketahui. Tipe-tipe pelanggannya itu apa aja sih ya? Tipe pelanggan, dan saya akan menjelaskan cara menghadapinya juga. Ada yang pertama, tipe pelanggan yang angkuh. Yang angkuh itu yang bisa teman-teman lihat sendiri, sombong, dan mohon maaf ya, sombong gitu dan sebagainya. Nah, cara menghadapinya seperti apa? Teman-teman kalau bertemu dengan tipe pelanggan yang angkuh, jangan merasa tertekan oleh sikapnya. Biasa-biasa saja gitu. Seakan-akan dia tidak angkuh gitu. Tetap bersikap sopan, tetap bersikap ramah, tetap bersikap santun dalam melayaninya. Jangan terpancing dengan emosi yang disebabkan karena dia angkuh gitu. Jangan, itu bahaya. Tetap sabar, sikapnya jangan terlalu ditanggapi gitu. Seperti yang saya katakan tadi, biasa-biasa aja gitu. Angkuh mah ya dia yang memang angkuh dan sombong gitu ya, mohon maaf ya, tetapi kita tetap harus biasa-biasa aja gitu. Berusaha memberikan kesan bahwa dia orang yang bermartabat. Jadi seangkuh-angkuhnya mereka, tetap kita harus memberikan kesan bahwa saya ini pelanggan mereka, saya ini bermartabat dinilai mereka gitu teman-teman ya. Yang kedua, ada tipe pelanggan yang curiga. Cara menghadapinya seperti apa? Nah, memberikan jaminan bila ada ketidakcocokan boleh diberikan gitu. Jaminannya misalkan, oh ini kok produknya seperti ini. Nah, teman-teman harus memberikan jamin, oh ya nanti kalau ibu beli nanti saya akan ganti. Contohnya gitu. Nah, yang kedua, jangan menimbulkan kesan bahwa kita lebih unggul dari dia. Ya, itu sama saja kita menunjukkan sikap sombong kita. Yang ketiga, memberikan kesempatan supaya dapat memilih dengan lebih jeli dan teliti. Ya. Nah, yang selanjutnya kita harus bersikap tenang. Apapun itu yang mereka berikan, kita harus sikap tenang, jangan panik. Jangan panik ya. Selanjutnya ada kendala ya. Tadi ada permasalahan sedikit. Selanjutnya teman-teman ketika menghadapi tipe pelanggan yang suka membantah, maka cara menghadapinya teman-teman jangan menunjukkan reaksi bahwa dia berada di pihak yang salah. Itu jangan ditunjukkan. Ya, apapun pelanggan itu, pelanggan adalah raja kita. Jadi jangan pernah menunjukkan bahwa dia di posisi yang salah. Harus kita layani dengan baik juga tetap ya. Tunjukkan bahwa kita mempunyai sikap tenang, tidak gugup dan tidak marah. Jangan terpancing sama bantahannya. Jangan terpancing sama emosi bantahannya. Ya, emosi teman-teman harus teman-teman kendalikan. Sepenuhnya harus teman-teman kendalikan. Yang selanjutnya, batasi percakapan pada pokok pembicaraan pokok pembicaraan transaksi aja. Jadi kalau mereka membantah, ya kita harus berusaha bagaimana cara mengatasinya, ya ini dengan cara salah satunya membatasi pembicaraan pokok pada hal-hal transaksi. Karena itu kemungkinan yang paling mereka suka bantah sih, ya. Selanjutnya berikan argumen waktu ya. Berikan argumen walau senantiasa mereka membantah gitu.
dan jangan pernah mengulangi argumen-argumen itu. Karena kalau diulangi, mereka kan terus menerus untuk membantah. Mereka tidak akan pernah berubah gitu. Nah, tipe pelanggan yang selanjutnya ya ini ragu-ragu ya. Ragu-ragu cara menghadapinya teman-teman seperti apa? Cara menghadapinya, berikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa dengan tenang gitu. Kepada pelanggan dengan tenang, jangan memberikan atau menunjukkan bahwa kita nggak tenang. Jangan memaksakan pendapat mereka juga. Kalau memang mereka benar dengan pendapat mereka, ya sudah, kita harus menerimanya. Cuma itu sebagai masukan, biasanya sebagai kritikan biasanya ya, untuk kebaikan ke depannya. Jangan diberi banyak pilihan. Jangan diberi banyak pilihan. Harus ada titik pengerucutnya. Misalkan pilihannya A, B, C, D, E, F di produk kita. Maka teman-teman kalau menghadapi tipe pelanggan yang ragu-ragu, maka teman-teman hanya mengkerucutkan pada A, B, C misalkan gitu. Ya, harus ada teman-teman usaha meyakinkan pada mereka, itu harus ada. Tetap ya. Misalkan agar dia mau berbicara sehingga tahu hal yang dimaksudkan. Nah, kalau bisa kita pancing dengan pembicaraan kita terhadap mereka sehingga mereka bisa berbicara, sehingga kita tahu apa yang mereka inginkan, sehingga kita bisa merekomendasikan ke depannya gitu, dan berikan jaminan atas produk yang sudah mereka beli dengan keyakinan yang positif tentunya ya. Selanjutnya ada tipe pelanggan pendiam. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering alami ya. Jelaskan dengan sopan cara menghadapinya, dengan ringkas, dan serta menarik. Ini kita memberikan penjelasan dengan sopan, dengan menarik, dan cukup jelas. Walaupun mereka mendengarkannya dengan diam-diam gitu ya. Ya, cari kesempatan. Cari kesempatan apa yang membuat dia tertarik. Ya, misalkan kita harus tetap memancing. Misalkan hal-hal yang menarik. Jadi orang yang pendiam itu akan merasa terpancing ketika kita membahas mengenai sesuatu hal yang bisa menarik mereka. Saya pernah pengalaman waktu itu, saya pernah membahas mengenai apa yang dia suka. Apa yang dia suka, ya ini memancing tentunya. Nah, kita pancing dulu seperti itu. Nah, baru kita masuk ke topik yang harusnya kita bahas. Gitu, teman-teman. Nah, berikan tambahan sebagai, mohon maaf, sebagai bonus pembelian. Orang yang diam itu akan terpancing juga dengan ketika kita memberikan bonus pembelian terhadap apa yang mereka beli. Itu kuncinya ya. Nah, selanjutnya ada tipe pelanggan yang suka bicara, ngomong aja terus tanpa henti-hentinya. Yang perlu teman-teman ketahui cara menghadapinya adalah teman-teman jangan pernah menyela. Itu. Jadi kita harus mendengarkan pembicaraannya sampai tuntas. Sampai dia ada titiknya, baru kita boleh berbicara dengan dia. Jangan sampai menyela, itu akan membuat nilai negatif sama dia. Alihkan perhatian kepada produk yang cenderung dia pilih gitu. Jadi kalau teman-teman, mereka tentunya berbicara, saya mau punya produk, saya mencari produk seperti ini bla bla bla, terus aja sampai ngomong sampai nggak ada titiknya. Maka teman-teman juga akan merekomendasikan, harusnya baik bu, saya aja kesini, ini ada produk yang sesuai dengan kebutuhan ibu itu loh. Tapi jangan sampai menyela ya, jangan sampai dia celah. Nah, makanya harus nunggu ada titiknya terlebih dahulu. Nah, jangan berdiskusi. Jangan suka berdiskusi dengan tipe orang yang suka bicara. Tetapi ungkapkan dengan jeli argumen yang tepat, argumen mengenai produk Anda ya. Berikan keunggulan-keunggulan dari produk yang dia pilih. Jadi jelaskan mengenai produk yang dia pilih itu keunggulannya apa gitu. Semua produk mempunyai keunggulan masing-masing, tetapi produk yang dia pilih harusnya kita jelaskan dengan keunggulannya dengan baik gitu.
Ada yang lagi lanjut usia, tipe pelanggan lanjut usia ya. Cara menghadapinya seperti apa? Kita harus sabar teman-teman ya. Jangan terpancing emosi. Karena tentunya kalau lanjut usia itu dia kan pelan, pelan, pelan tanpa kita sadari bahwa memang dia lanjut usia. Jadi harus kita layani dengan tetap sopan gitu ya, ramah, nyaman, tetap sabar gitu, mendengarkan penjelasan dan nasihatnya. Orang tua tentunya ketika anaknya salah itu akan memberikan nasihat sama seperti orang yang lanjut usia, intinya sama seperti itu. Berikan pendapat secara berhati-hati, karena orang yang lanjut usia itu rentan marah, rentan suka menilai jelek ketika kita tidak bisa berbicara dengan hati-hati. Itu sangat rentan karena mereka sudah tua gitu. Jadi harus hati-hati ya, jangan pernah memaksa juga gitu. Tipe pelanggan selanjutnya ya ini remaja seperti saya tentunya. Nah, cara menghadapinya seperti apa? Berikan penjelasan yang cepat, jangan bertele-tele. Remaja sekarang itu tidak suka yang lama, tentunya suka yang instan ya, tentunya suka yang instan. Jadi jangan bertele-tele lah, mudah untuk dirayu dan kurang realistis. Selanjutnya layani dengan cepat dan tidak menunggu lama. Jadi semuanya harus instan, intinya gitu. Tipe pelanggan pria, cara menghadapinya seperti apa kalau pria? Kayak kalau seperti saya gini ya, layani dengan cepat tanpa perlu berbahasa basi lah. Karena pria nggak suka basa-basi. Semua pria rata-rata sih ya kalau belanja dia tidak terlalu lama gitu. Jelaskan secara rasional dan fokus mengenai produk yang mereka cari gitu. Berikan argumen yang masuk akal. Argumen tentunya pria itu argumennya memang cukup cerdas, makanya kita harus membalasnya dengan masuk akal ketika hendak melayani dengan baik. Nah, tipe pelanggan wanita, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Tipe pelanggan wanita, cara menghadapinya seperti apa? Tipe pelanggan wanita itu layani dengan sabar, dengan jangan diburu-buru. Beda sama pria. Kalau pria memang dia orangnya masuk cepet, ambil bla 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 bla, udah beres bayar dan udah pergi, udah gitu aja. Tapi enggak dengan wanita. Wanita itu akan dia banyak sekali milih-milih barang-barangnya. Itu akan lebih memakan lama. Makanya kita harus melayani sabar, jangan terburu-buru ya. Berikan pendapat atau nasihat tentang produk-produk yang akan mereka pilih dengan lengkap tentunya ya. Hubungkan dengan keindahan. Nah, wanita suka dengan keindahan. Itu kuncinya. Keindahan apa? Keindahan atau keunggulan dalam produk Anda ya, dalam produk Anda. Tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai tipe pelanggan yang harus teman-teman layani. Jadi ingat teman-teman, wajah atau bisnis muka teman-teman itu ada di pelanggan kita. Ketika pelanggan kita menilainya jelek, otomatis kalau nggak akan diperbaiki ke salon ya, itu akan susah gitu. Jadi harus kita perbaiki. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tetap bisa berbisnis dengan baik di pandemi seperti ini. Dan saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita lakukan selama ini berbuat positif. Semoga bermanfaat dan tetap bisa memberikan yang terbaik buat teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam marketing.